Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomungkulo. Kali ini saya sengaja ketemu dengan seorang pelukis senior yang saya cukup lama mengenal beliau semenjak beliau ini masih sebelum menjadi wakil bupati Bantul Yogyakarta. Dan setelah purna beliau kemudian menekuni dunia seni rupa atau seni lukis. Selamat berjumpa Pak Toto. Selamat jumpa Pak Argo. Pak Toto, ini saya pengen ngobrol dengan Pak Toto ini. Karena saya dengar sebelum saya bertanya soal lukisan Bapak, saya dengar kemarin Pak Toto lukisannya laku 3 ya di Jakarta ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Gimana Pak ceritanya Pak? Ya. Kalau saya jalurnya kan tidak sama teman-teman Ya. pelukis yang lain. Jadi Ya. saya langsung pada penikmat seni ya. Ya, ya. Jadi tanda petik yang mengkoleksi karya saya itu yang betul-betul senang gitu sama lukisan. Ya, ya, Jadi ya. bukan mau dijual lagi atau bahkan dimainkan gitu ya. Ya. Tidak. Jadi, dan saya juga tidak banyak publikasikan ke siapa-siapa tidak. Yang penting itu bisa manfaat untuk orang banyak gitu. Iya, iya. Yang kemarin laku di Jakarta itu juga masih di jalur abstrak atau? Ada abstrak 2, terus yang satu yang lukisan saya tahun 2008. Oh gitu ya? Iya, saya lukisan lama ya? Lukisan lama, jadi saya on the spot ya. Di Kaliurang, Ya. ada di Sungai Kaliurang gitu. Gitu. Jadi itu yang disenangi, jadi sama 2 karya abstrak saya. Tapi sekarang ini kan kalau tidak keliru 10 tahun terakhir ini Pak Toto intensif di abstrak gitu ya? Ya, betul. Ya. Kenapa Pak? Ya lebih bebas ya bagi saya dalam saya mengungkapkan rasa saya. Itu lebih bebas dan lebih pas kalau menurut saya gitu. Tapi bukan berarti lukisan saya yang on the spot itu tidak saya lakukan, tetap saya lakukan ya. Karena itu juga mengolah rasa Ya. mengolah rasa itu buat bisa untuk ya santai-santai lah ya. Ya. Santai, tapi kalau abstrak itu nggak bisa santai-santai, harus betul-betul full power. Kalau powernya lagi tidak bagus tidak akan jadi gitu. Iya, iya, iya. Jadi harus betul-betul full power. Jadi kalau on the spot itu kan bisa sambil santai-santai untuk melukis gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan ketika saya pernah mengikuti juga Pak Toto on the spot itu, kalau tidak keliru itu di tempatnya Pak Jenderal Jack Sujadiono. Itu Pak Toto on the spot di situ bersama beberapa pelukis itu hasilnya juga abstrak itu. Iya, ya, on the spot kan tidak selalu alam, tidak selalu sesuatu kan gitu ya. Ya. Tapi abstrak pun bisa on the spot. Yang penting pengungkapan rasa itu di situasi yang ada itu membuat kita menciptakan sesuatu. Ya hampir sama saja, cuman yang satu itu melukiskan atau menggambarkan situasi kondisi alam yang ada sesuai dengan apa adanya. Tapi ada juga yang kita masukkan ke diri sendiri kemudian dibentuk abstrak. Jadi hanya esensinya yang kita ambil. Gitu. Loh Pak Toto dalam melukis abstrak itu tidak melukis abstraksi sebuah objek ya, atau lebih banyak pada rasa gitu? Saya juga objek juga, artinya objek itu tapi diambil intisarinya Pak. Jadi esensi dari objek itu yang kalau dijadikan abstrak itu esensi dari objek tadi gitu.
Jadi tidak dalam bentuk seperti persis aslinya, tapi esensinya yang kita ambil. Ya, ya. Seperti misalnya contoh nih Pak, yang terakhir nih. Di belakang Pak Toto ini ada lukisan abstrak ya. Backgroundnya warna hitam, terus ada warna putih, ada ungu dan sebagainya. Ini Pak Toto ini bicara tentang apa ya? Ini saya menggambarkan sweet memories saya gitu ya. Ini saya menggambarkan dan boleh dikata ini cerita lama gitu kan. Jadi cerita lama yang mengendap pada diri saya sendiri, Ya. yang jauh gitu ya, rasanya jauh gitu. Dan menjadi semacam dreaming gitu, seperti bermimpi gitu. Jadi muncul lagi dalam permukaan bahwa memori saya yang waktu hal-hal yang indah. Nah, ini saya gambarkan semacam itu. Jadi sweet memory. Ya, ya. Ya. Itu kalau boleh tahu itu sweet memory soal apa Pak? Nah, itu yang rahasia. Rahasia ya? Ini yang rahasia. Nanti Pak Argo wartawan bisa kemana-mana nanti. Gitu ya. Iya. Tapi yang jelas itu sesuatu yang indah ya. Sesuatu yang indah, sesuatu yang dalam, yang tidak bisa dihapus oleh zaman. Gitu. Atau ada kaitannya dengan cinta Pak? Ya bisa Bisa. ada kaitannya dengan cinta, karena kita di dunia ini tidak lepas dari cinta, Pak. Iya, iya, iya. Jadi lepas dari cinta rasa itu tidak bisa lepas. Gitu. Terakhir Pak Toto, harapan Pak Toto sekarang ini sebagai seorang pelukis melihat kedepannya dunia seni rupa di Indonesia seperti apa ya? Ya, saya juga ikut prihatin ya dengan situasi kondisi, apalah sebelum COVID saja sudah kita terseok-seok gitu ya. Situasi kondisi dunia seni rupa ini. Ya. Apalagi kena COVID ini jauh tambah Parah lagi. lebih parah lagi kan. Tapi saya berharap pada teman-teman, karena Rizky itu bukan siapa-siapa, yang bukan kolektor yang memberi, bukan apalagi kolektor atau siapa, tidak gitu. Rezeki itu dari Tuhan. Saya yakin bahwa itu semua dari Allah. Jadi jangan takut, dan kita tidak perlu ragu dan bimbang kita berkarya gitu ya. Dan mau laku mau tidak laku itu walau alam jawab, serahkan aja pada yang maha pengatur. Iya. Dan insya Allah ada aja rezeki itu. Oke, terima kasih Pak Toto. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Ya, makasih Pak Argo. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomuldro, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.